Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau perusahaan sengaja ingin menyingkirkan kalian? Hai, aku Tiara. Aku benar-benar berharap semoga quiet firing nggak terjadi pada kalian. Buat yang masih asing, jadi quiet firing itu adalah sejumlah tindakan yang dilakukan perusahaan agar kalian keluar. Perusahaan akan membuat tempat kerja seakan menjadi neraka buat kalian supaya kalian nyerah untuk bertahan. Jahat. Memang, inilah sisi buruk dari dunia korporat. Loh, kenapa nggak PHK aja? Biasa perusahaannya itu malas melakukan konfrontasi dengan kalian. Mereka merasa perdebatan dengan karyawan hanya akan menyulitkan dan buang-buang waktu doang. Selain itu, pertimbangan buat karyawan senior agar persaingan mereka nggak turun. Makin lama bekerja, bakal makin gede loh pesangonnya. So, mungkin itu ya sebabnya yang bilang jangan terlalu setia pada perusahaan karena mereka sanggup membuangmu kapan saja. Ada benarnya hal itu untuk beberapa perusahaan, but disclaimer, nggak semua perusahaan mengadopsi cara ini ya. Banyak juga kok perusahaan yang etis dan menghargai karyawannya. Lalu, kenapa mereka melakukan quiet firing padamu? Mari kita bahas sekarang. Alasan terjadinya quiet firing. Jadi ada nih pendapat seorang Chief Customer Officer bernama Paul Lewis bilang kalau quiet firing adalah masalah dan isu yang berasal dari manajemen, bukan dari karyawan itu sendiri. Jadi pure ya, kesalahan bukan ada di kamu sebagai karyawan. Terus juga nih aku bakal ngasih tahu alasan-alasan lainnya karyawan kena quiet firing. Yang pertama nih, karyawan memiliki kemampuan yang meragukan. Salah satu alasan utama quiet firing adalah karena manajer percaya kalau karyawan tersebut sudah mencapai career plateau atau meyakini bahwa karyawan tersebut memiliki keterampilan yang lebih rendah dibandingkan dengan rekan-rekan sesama. Namun disayangkan, karyawan yang tidak dapat memenuhi harapan tersebut seringkali bukan karena kurangnya kemampuan mereka, melainkan karena manajemen yang tidak mampu memberikan dukungan dan kepemimpinan yang diperlukan untuk membimbing tim mereka. That's why jangan heran lihat ada orang yang pas di perusahaan A jadi buangan, tapi begitu pindah ke perusahaan orang, buangan tersebut malah jadi bersinar. Dia bukannya tak memiliki kemampuan, hanya salah tempat saja. Kalau kamu karyawan yang pernah dibuang karena perusahaan melakukan kemampuanmu, jangan minder ya. Siapa tahu memang perusahaan yang membuangmu bukanlah tempat yang tepat untuk membuatmu bersinar. Alasan yang kedua adalah nggak mau ada drama. Menghindari konflik atau drama-drama perusahaan juga jadi alasan terjadinya quiet firing. Alih-alih mengambil resiko untuk diskusi bareng sama karyawan dan menimbulkan konflik karena pemecatan, maka manajer melakukan quiet firing dengan cara ini. Manajer tidak akan terlihat seperti orang jahat karena mem-PHK karyawannya begitu saja. Selanjutnya nih alasannya, perusahaan maunya hemat. Normalnya saat melakukan pemecatan, perusahaan wajib memberikan pesangon. Hal kayak gini sangat sering alasan terjadinya quiet firing. Perusahaan memilih untuk mengalihkan keputusan pemecatan karyawan kepada karyawannya sendiri dengan melakukan quiet firing. Jahat juga ya kalau dipikir-pikir, but hal kayak gini tuh udah sering banget terjadi loh. Lebih misal lagi korbannya kebanyakan karyawan yang udah ngasih loyalitas bertahun-tahun ke perusahaan. Juga pesangon mereka udah gak usah ditanya lagi, pastinya banyak banget. Mungkin ya ini salah satu alasan milenial dan Gen Z buat gak terlalu loyal sama perusahaan karena belum tentu kerja keras mereka dihargai. Kalau kalian sendiri gimana nih? Dan apa yang bakal kalian lakuin kalau perusahaan lakukan quiet firing ke kalian? Yuk jawab di bawah kolom komentar. Selanjutnya nih, konflik personal. Misalnya nih, atasan tuh nggak cocok sama gaya kerja dan kepribadian kamu sebagai karyawan. Ya, dibuatlah kamu nggak nyaman sampai keluar sama atasan tersebut. Penyebab lain bisa juga sih karena emang karyawan aja yang resah, suka bikin masalah sama anggota lain dan kerjanya juga nggak pernah beres. Semoga kamu nggak termasuk modelan karyawan yang kayak gini ya. Nah, terakhir nih adalah kesalahan manajemen perusahaan. Contohnya tuh kayak nggak ada feedback dan dukungan yang membuat karyawan jadi kewalahan. Hal ini semakin lama akan mempengaruhi kinerja karyawan dan membuat mereka memutuskan untuk keluar. Nah, cara menghindari hal tersebut adalah kamu bisa mengeluarkan skill bekerjamu yang bisa membuatmu berkembang dan merasa bahwa perusahaan masih membutuhkanmu. Saat kamu jadi target quiet firing, besar kemungkinan kamu akan melakukan quit
quieting juga ya. Karena menurutku kalau mereka udah gak menginginkan kita dengan semua masalah yang mereka timbulin, buat kita mending cari pekerjaan baru aja gak sih? Tapi sebelum itu kamu masih bisa menemuin HR untuk berdiskusi lebih lanjut terhadap karirmu. Pastiin kalau mereka paham apa yang kamu rasain. Perusahaan yang baik akan menghadapi komplain dengan tepat dan profesional. Ya kalau perusahaan buruk sih mereka bakal gak nanggepin komplain kamu itu. So jangan lupa buat like, subscribe, dan diskusi di kolom komentar ya guys. Terima kasih udah nonton aku. Dadah.